Udahlah, anak tetaplah anak gitu kan, walaupun beda agama, di situ ada ikatan darah, ikatan daging yang tidak akan pernah bisa disekat oleh yang namanya agama maupun negara. Dan di dalam Islam itu ditekankan, ada yang namanya birrul walidain, tetap berbakti pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, mungkin beberapa jam ke depan ini, tapi nggak tahu juga, kita sedang menunggu sidang isbat ya. Kemungkinan besar besok kita sudah mulai berpuasa ya, sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata dan salah perilaku atau mungkin ada sesuatu hal yang menyakiti kalian baik itu dari sengaja maupun tidak sengaja. Dengan rendah hati saya memohon maaf. Jangan pernah bosan untuk terus mengingatkan saya guys ya. Oke guys, hari ini ada sebuah video yang sangat bagus. Saya pernah lihat di Instagramnya Ustadz Ebit Liu. Kali ini ada versi yang lebih panjang, ada di channelnya Nur Muhammad. Videonya berjudul Brother India Muka Gangster Masuk Islam. Tak sangka bertemu Ustadz Ebit Liu. Ustadz Ebit Liu ini termasuk orang yang sibuk sekali ya. Aku rasa dia ini seperti ingin memberikan dukungan gitu, support, baik itu moral, baik itu secara finansial, itu kan semua dia ingin masuk ke situ, ke hal-hal yang baik, hal-hal yang menginspirasi, yang memotivasi kita. Seperti berikut ini guys, di sini, dimana ada Ustadz Ebit Liu, di situ pasti ada kebaikan, ada hikmah yang bisa kita ambil. Oke guys, kita langsung lihat video lengkapnya Brother India yang bermuka gangster ini guys, yang masuk Islam ini. Oke, kita langsung lihat sama-sama aja guys. Muka gangster, tapi anak mak. Iyalah, pasti anak emak. Mas anak. Seorang pemuda berbangsa India telah mencuri perhatian ramai gara-gara beberapa videonya bersama ibu kesayangan Gila, menjadi badannya gede gula ya. di media. Kayak itu ya, pemain apa WWE itu apa Smackdown sosial. Dalam sebuah video perkongsiannya, pemuda Serem bermuka mukanya. gangster dan berbadan sasa itu turut mengakui telah masuk Islam dan berkongsi Masya Allah. cerita pengalamannya bagaimana dia terbuka hati menjadi saudara baru. Lebih mesra dengan panggilan Muhammad Mikail, pemuda Muhammad itu Mikail. mengakui tetap rapat dengan ibunya walaupun mereka berlainan agama. Kisah pemuda gangster yang penuh kasih sayang itu telah mendorong Ustadz Ebit Liu untuk berkunjung dan bertemu dengan pasangan ibu dan anak itu. Berikut adalah paparan menarik yang dikongsikan. Nah, mungkin nanti diberitahu ya, kayaknya ini masih belajar mungkin ya. Itu orang laki-laki nggak boleh pakai emas ya, nggak boleh pakai kalung emas atau cincin emas, nggak boleh. Tapi nggak apa-apa, ini kan masih belajar, itu kan masih perlu tuntunan. Muka gangster dan nama saya Muhammad Mikail Sataya. Ini suara dia ya. Ini adalah kisah saya. Ibunya pasti cantik ya waktu Sepanjang mudanya. hidup semenjak kecil, kekosongan di hati, jiwa ini mencari apakah erti kehidupan. Kenapa saya bukan macam orang lain? Dia artis Saya ya, cuba penyanyi kan? mengisi kekosongan, tetapi kesakitannya makin hari makin menjadi-jadi. Oh, dia Di ini luar artis. nampak berjaya, berkerjaya, tapi hati saya dalam kesakitan. Apa yang kurang? Dia udah secara duniawi itu dia udah mapan istilahnya gitu ya, udah kerja, udah jaya lah. Tapi ada sesuatu di hati dia yang tidak membuat dia tenang gitu guys. Saya mengusik sayang dia. mak saya. Mak saya segala-galanya bagi saya. Gimana? Gila serem ya. Mencari nur yang tidak kesampaian. Jiwa ini meronta sampai subuh suatu pagi. Terdengar suara yang indah. Aku yang cipta kamu.
Tapi ini aku berikan pada kamu. Terima sajalah. Apa dia ngasih apa? Apakah maksud soalan itu? Saya tertanya-tanya. Oh, dalam pencarian dia mendengar suara ya di subuh hari ya. Aku kira suara azan tadinya gitu. Ternyata suara, ya bisa bilang suara misterius gitu ya. Apakah jawapan untuk soalan itu? Saya rasa saya tahu. Tapi saya masih tidak mahu menerima. Saya mencari dunia. Saya mengejar dunia. Makin hari makin kosong hati saya. Ya. Semakin kita mengejar dunia memang semakin kekosongan ya, semakin hampa kalau tidak dibarengi dengan agama ya, dengan akhirat ya. Kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Itu sih konsep yang paling benar sih guys. Makin gelap jiwa saya. Mencari jiwa yang hilang. Kenapa aku ke sini? Sampai dah dapat jawapan. Saya bagi tahu mak, saya nak masuk Islam. Mak terdiam, mak terkejut. Lepas tu mak senyum dan bagi kebenaran. Dia menceritainya agak berat ya, suara dia memberat di sini guys. Suara dia agak seperti surau gitu, dia menceritakan kejadian ketika dia berbicara sama ibunya. Dia kira mungkin ibunya akan marah ke gimana, tapi ibunya justru diam. Dan terima kasih mak. Terima kasih mak. Terima kasih kerana menerima saya mak. Macam-macam mak dikecam. Sampai ada yang kata mak dah tak ada anak. Anak mak dah mati. Sampai yang kata hidup saya macam ni sebab mak terlalu manjakan saya. Enggak lah. Setiap orang berhak mencari ketenangan hidupnya. Enggak lah, anak tetaplah anak gitu kan. Walaupun beda agama, di situ ada ikatan darah, ikatan daging yang tidak akan pernah bisa disekat oleh yang namanya agama maupun negara. Dan di dalam Islam itu ditekankan, ada yang namanya birrul walidain, tetap berbakti pada orang tua. Gak ada yang namanya terputus. Bukan mak seorang mak yang baik. Terima kasih mak, makin hari mak nampak saya makin tenang. Mak sentiasa bersama saya. Mak hadiahkan saya sejadah. Masya Allah. Dan mak juga teman saya ke masjid mak. Ditemenin. Iya guys, ini emaknya memang benar-benar sebegitu sayangnya. Tapi yang saya salutkan, emaknya bisa menerima apa yang pilih oleh masnya ini, Muhammad Mikail ini loh. Aku salut ya emaknya ini. Terima kasih mak. Walaupun kita berlainan agama, mak tunggu di luar masjid. Saya kata panas, mak kata tak apa. Terima kasih mak. Mak tak hiraukan saudara mara. Mak tak hiraukan cakap siapa-siapa. Mak terima saya mak. Saya dapat beli rumah sebelah dengan mak sebab saya tak nak tinggalkan mak. Masya Allah. Rezeki mak, saya nak berjiran dengan mak. Masya Allah. Rezeki Allah mak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang anak mak tenang mak. Jiwa tak kosong dah. Alhamdulillah. Rasa penuh jiwa ini. Terima kasih mak masih bersama saya. Banyak sangat dosa sampai saya berpuasa sepanjang tahun. Walaupun Islam larang, saya puasa 360 hari. Raya Aidilfitri, Raya Haji. Hari-hari lain saya puasa. Saya nak hilangkan dosa. Sampai saya sakit. Nggak boleh. Islam melarang paksa puasa. Ya, nggak boleh. Terima kasih Chef Tarmizi yang banyak membimbing. Ini Chef Tarmizi ya, makasih Abang. Makasih udah membimbing ya. Abang Fitri. Abang Fitri. Abang Ijan yang selalu ada dengan saya. Hadiahkan saya sejadah dan Al-Quran. Abang Ijan juga, Masya Allah. Banyak orang-orang baik di sekitaran Bang Muhammad Mikail ini. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah. Masya Allah besar banget pahalanya. Semoga kekal istiqomah. Amin. Doa-doakan mak saya semua. Amin, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Mak saya baik dan sentiasa bersama saya. Walaupun kami berlainan agama. Nak sedih saya tak kahwin, jodoh tak sampai lagi majukan. Saya sayang mak saya dan mak saya sayang saya. Hidayah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semua. Inilah kisah saya
Muhammad Mikail Satayah. I love you, Mak. Sungguhnya engkau, Muhammad, tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, gitu. Tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah juga mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, beruntunglah kita orang-orang yang mau menerima petunjuk dan mencari petunjuk itu. Beruntung sekali orang yang termasuk brother ini. Ini dibuka, ini kayaknya dikasih tahu sama Ustaz Ebit, nggak boleh pakai kalung emas, apalagi cincin juga ntar dibuka kayaknya. Masya Allah. Dulu kamu disuapin sama ibu kamu, sekarang kamu nyuapin ibu kamu. Ya, ini bentuk bakti seorang anak pada orang tua. Insya Allah guys. Ya, ini keindahan dalam Islam. Walaupun orang tua berlainan agama, tetapi di dalam Islam kita harus tetap berbakti, malah makin sayang. Banyak kisah orang yang saya ketahui, mereka justru menjadi lebih baik, menjadi anak yang lebih sayang pada orang tuanya ketika mereka menjadi seorang muslim. Karena itu bagian penting dari ajaran Islam, di mana kedudukan ibu terutama itu 3 kali lebih lipat daripada ayah ya. Ibumu, dan ibumu. Tentu berbakti ini juga masih ada hadnya, ada batasan-batasannya. Di mana dalam perkara agama kita tetap tidak boleh melanggar akidah syariat kita. Ini masih proses ya, jadi brother ini masih terus belajar. Alhamdulillah, syukur banyak orang-orang di sekitar beliau ini yang juga membimbing ya, seperti apa Islam itu. Masuk Islam ini seperti mendapatkan mata air ketika kita sedang ada di gurun Sahara ya. Mungkin sudah terik, panas, kosong, tiba-tiba bertemu dengan mata air yang dingin, mendinginkan, menyegarkan. Seperti inilah mungkin apa yang dirasakan oleh brother ini. Mana ia dengan semangat berpuasa 360 hari. Kita pernah dengar juga kisah ini ketika zaman sahabat ya, Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, dengan sahabat mendatangi Rasulullah, saya ingin berpuasa setahun penuh, itu kan. Terus ada lagi sahabat yang juga ingin saya tidak akan kawin, tidak akan nikah, saya akan fokus ibadah terus gitu. Tapi Rasulullah menyalahkan itu semua. Tidak benar itu. Islam itu enggak seperti itu. Ibadah itu harus ada dalilnya gitu. Jangan sesuka hati kita. Ini baik. Enggak. Ada batasan-batasan, ada akidah, ada syariat yang harus kita timbang di situ, yang harus kita ikuti gitu guys. Saya yakin kisah dari brother ini tidak semudah yang kita lihat guys ya. Ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang muslim, banyak rongrongan, banyak tekanan dari orang lain, saudara dia tentu, circle dia. Tapi yang paling menguatkan dia adalah ibunya. Masya Allah, ini penting sekali. Dia mungkin tidak akan menghiraukan, dia mungkin tidak peduli dengan cacian, makian dari orang lain. Janji, ibu ada di samping saya dan menerima saya. Dan mungkin ini juga stereotip atau mungkin sesuatu yang salah ya, apa yang ada di persepsi masyarakat itu, bahwa kamu untuk menjadi seorang muslim itu harus menjadi seorang berbangsa Melayu gitu. Kamu Cina, kamu tidak bisa masuk Islam, seperti itu sesuatu yang salah. Kamu India, kamu tidak bisa masuk Islam, enggak juga. Karena Islam itu tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, tidak mengenal warna kulit. Semua bisa masuk Islam. Di hadapan Allah semua dinilai dari ketakwaan dia, dari isi hati dia dan amal dia gitu guys. Jadi
ini sesuatu hal yang harus diperbaiki di yang ada di masyarakat awam ya kebanyakan gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pesan positif kepada kita semua, bisa memberikan hikmah yang besar. Ya, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.